ceritanya proses di balik pembuatan ini, keseruannya seperti apa sih, boleh diceritain nggak? Silakan. Gimana geng cinta? Jadi ya seru banget sih overall, karena aku senang banget bisa ketemu sama geng cinta, karena kita kebetulan kompak banget dari kita pertama kali ketemu udah langsung nongkrong bareng, nginep, main ke kafe. Jadi kayaknya itu yang paling berkesan. Dan aku itu datang gabung sama mereka ini paling terakhir, tapi it feels like aku udah sama mereka tuh udah setahun 2 tahun udah kenal. Jadi begitu aku baru datang, mereka langsung membaur, langsung cair dan langsung akrab banget ya. Langsung jadi part of geng cinta dia. Part of geng cinta makanya. Honorary member. Nah ini kan film lama ya. Ya. Buat kalian itu belum pada lagi kan. Iya bener banget. Apakah sempat nonton film? Nah, sempat pasti. Pengenalan filmnya dulu, karakternya. Kalau nonton film itu kita tuh film pertama yang aku tonton, film Indonesia pertama yang aku tonton, jadi sangat berbekas di hati lah. Itu salah satu film favorit aku, film Indonesia favorit aku. Jadi itu kalau teman besar aku bisa ada di pojok ini. Kalian kan menari juga, menyanyi juga, acting juga gitu ya. Seperti apa sih tantangan maksudnya buat kalian, mungkin bisa salah satu kalau tidak pilih yang paling sulit itu pada saat menyanyi atau menari atau justru pada saat kayak harus menguatkan emosi? Oke, kalau menurut aku sih kita semua pasti backgroundnya beda-beda, ada yang lebih ke dance, ada yang lebih ke acting atau nyanyi atau ya segala macam. Tapi kita dikasih wadah, dikasih apa ya, waktu yang panjang buat persiapannya, benar-benar di guide dari awal, dikasih kelas acting, kelas dance, semuanya itu intensif banget. Jadi mulai dari nol yang kita nggak bisa apa-apa, benar-benar belajar. Buat kamu yang paling susah Paling susah ngomong soal Carmen. Paling susah aku actingnya sih. kenapa? Karena mungkin menantang ya karakternya, terus juga itu hal yang utama, yang penting untuk membawakan karakternya sih. Di dialognya kalian menemukan dialog Gen Z atau semuanya dialog milenial atau asing-asing gitu? Nggak tahu ya. Dialog itu mungkin kita tonton di film karena itu masih surprise untuk teman-teman semua. Surprise. Oh iya, kalian ada tanya-tanya atau belajar dengan pemain ADC satunya nggak? Kayaknya mereka sempat datang ke lokasi syuting, Ya, mereka baru benar. Ya, Kalau mungkin dari aku sih ada. Waktu itu aku sempat ngerasa Aman sering banget nih emosional. Kadang-kadang shock, wah ini orang kayak emosionalnya kayak tinggi banget gitu kan. Terus aku sempat ngomong ke Kak Adinnya, ini gimana ya, aku merasa gimana gitu. Terus dia bilang, kamu jangan judge karakter sendiri, kamu harus dada gitu. Terus aku dari situ kayak, wah betul sekali. Iya, yes, kayak gitu. Kayak gitu. Untuk aku personally kayak gitu. kamu mirip mungkin Ahyan Baby Monster gitu. Oh terima kasih, baby got drip gitu. Terima kasih. Kalau yang lainnya Kalian? pas ketemu sama Pas ketemu Tante Titi Kamal, ya kita sempat ngobrol soal Maura. Terus dia bilang emang Maura tuh karakternya feminin, dia rapi sekali. Ya orangnya baik banget. Nangis ya. Nangis, kita nangis. Ya, kamu pernah nangisnya kenapa? karena terharu gitu ketemu the iconic Maura gitu kan, kayak baik. Pokoknya such a nice person. Ya. Mungkin bisa di-share pengalaman paling apa ya, paling berkesan gitu selama syuting. Kan kayaknya lama banget ya ini. Cuma salah satu. Pengalaman paling berkesan itu, jadi kita itu kan syuting di sekolah ya, dan sekolah itu punya lapangan yang besar banget. Jadi setiap kali kita lagi break atau kita lagi istirahat, kita itu kalau mau jalan ke kantin itu pertama jauh banget. Kalau mau jalan ngambil makanan, jadi kita kadang jalan rame-rame, terus balik rame-rame, terus kita makan bareng-bareng lagi. Dan kalau misalnya kita lebih gabut lagi, biasanya kita main baseball. Iya, karena lapangannya itu benar-benar besar banget guys, dan itu bisa
main baseball sepuasnya itu lari kayak 5 kali putaran bisa puas banget kayaknya di situ. Jadi ya gitu. Kalau yang lain? Aku paling di sekolah sih seru banget. Rasanya balik lagi ke SMA. Kayak belajar lagi, terus ntar dipanggil kalau syuting, terus tidur. Tidur sama Nunggu take. Pokoknya spending time sama kalian semua tuh momen yang paling berkesan sih. Bondingnya itu berkesan banget. Ada yang cedera atau sempat cedera? Enggak deh, cedera atau Enggak sih, proses syutingnya sangat profesional dan sangat aware dengan keselamatan lainnya. Jadi pun sekalinya ada scene yang tadi ditampilkan di trailer yang kekerasan itu juga sangat profesional. Jadi segala movementnya itu sudah diprediksikan. Jadi aman semua. Ada koreografernya juga. Jangan lupa saksikan film Rangga dan Cinta di bioskop tanggal 2 Oktober. Terima kasih. Bye. Gimana nih? Mas Giri, mungkin boleh diceritain Mas kalau perbedaan tantangan dari ADC sama Rangga Cinta tuh apa sih Mas perbedaan ceritanya? Oh, saya merasa tentu saya karena sekarang saya lebih dalam terlibatnya. Saya merasa lebih merasakan kayak struggle, saya lebih merasakan bagaimana mencoba menemukan Cinta dan Rangga di dalam diri mereka. Sama-sama mereka dua-duanya belum punya pengalaman. Lea sudah punya pengalaman sedikit di berakting gitu ya, tetapi dengan Elle saya harus pelan-pelan menemukan bersama-sama gitu. Tapi dia tinggal di Makassar, jadi bayangkan teman-teman, dia harus kami terbangkan ke Jakarta. Setiap kali ada proses di awal ya. Elle itu termasuk paling duluan yang kami dapat untuk pemeran Rangga. Kalau dulu Niko itu lama sekali nemunya. Sekarang justru Elle tuh yang termasuk yang duluan, dan Elle melewati beberapa proses reading yang cukup panjang gitu dengan beberapa cast ini. Jadi saya sih merasa dibanding dulu saya sekarang lebih jauh terlibat. Tapi film Harapan Dengan Cinta dulu itu sangat istimewa. Kami waktu itu masih baru selesai bikin satu film, Petualangan Sherina. Filmnya sukses besar gitu, tapi tidak ada ukuran sukses itu kayak apa sih kecuali jumlah penonton gitu. Yang waktu itu sangat fantastis gitu. Banyak sekali yang meragukan film, kalau bikin film keluarga bisa lah laku, tapi film remaja siapa yang mau nonton? Remaja itu nggak nonton di bioskop gitu. Itu semua ketegangan itu luar biasa di masa itu. Nah sekarang lain lagi ketegangannya, karena sekarang ini film banyak banget ya, hampir setiap minggu mungkin teman-teman sendiri ngalamin gitu betapa banyaknya film yang dirilis gitu. Kami harus menemukan bahasa-bahasa atau keunikan dari cerita ini. Itu sih. Itu latar ceritanya memang 2000. Sama banget. Ini Jakarta 2001. Tempat syutingnya semuanya sama berarti Mas? Enggak sih. Oh, ada yang beda. Kalau kita mau syuting di tempat yang dulu semuanya udah berubah. Jadi sekarang kami ada dua hal, kami mencari lokasi yang Jakarta yang masih menggambarkan era 2000-an berdasarkan studi ya, jadi cari foto. Tentu saja film Harapan Dengan Cinta. Tetapi pada saat yang sama kami harus nyari juga tempat mana yang bisa kita ubah, kita bisa adjust supaya bisa cocok untuk cerita. Mas Kiri cukup berani ketika mengambil talenta baru di tengah banyaknya aktor muda juga yang buatan. Pertimbangan terbesar sebenarnya apa? Sebenarnya nggak terlalu berpikir begitu tadinya. Kita cuma butuh pemain-pemain yang bisa punya presence, bisa bernyanyi, harus punya skill menyanyi, harus punya skill bergerak, harus punya ketubuhan istilahnya. Karena di film ini ada banyak momen yang mereka harus bergerak gitu ya, menari dan bernyanyi. Jadi tadinya nggak juga kok, nggak ada ide kayak pengen yang baru gitu atau harus yang baru enggak. Mereka kita tetap membuka siapapun gitu. Kita tetap bertemu dengan beberapa teman-teman yang juga aktor-aktor muda juga kita ketemu gitu. Tapi tidak menemukan sesuatu yang ada di diri. Ya, proses casting tuh biasa, Pak. Jadi lapisan pertama dulu, terus kadang-kadang kita udah menemukan yang ini, tapi begitu lama-lama kita cari yang lain, oh nggak mungkin, kita harus putar dan akhirnya, ternyata semuanya adalah
pemain yang justru punya pengalaman yang paling baru. Buat Dan saya El senang. sama- El sendiri seperti apa yang ketika jadi dari sekian banyak ya terpilih? mungkin buat El sama Lea gitu kan, Lea kan sudah punya pengalaman untuk berakting, kalau kamu kan bisa dibilang baru gitu, itu gimana cara untuk bisa sinkron ya, maksudnya pada saat lagi berantem kayak tadi tuh juga kita masih bisa ngelihat ada daya tariknya gitu, tapi pada saat nanti kayak kompak tadi jalan lagi kencan bareng juga itu gimana gitu, dan juga apa sih tantangannya, karena kan kalian di sini menari, menyanyi dan juga berakting. Kalau saya pribadi pastinya kita ada pendekatan-pendekatan yang kayak proses reading, ngobrol bareng sama berdua sama Lea juga, dan tantangannya itu mau tadi tantangan apa? Tantangan untuk berakting bareng sama Lea supaya kelihatan emang kalian tuh tertarik satu sama lain, ada chemistry-nya gitu. Ya itu tadi yang saya bilang, pastinya ada pendekatan tersebut. Kita latihan bareng, kita jalan bareng juga, bagaimana. Saya sering lihat dari lantai 2 tukeran siapa yang nyetir, siapa yang di bawah. Gitu. Terus kita tuh kayak gini, kita tuh bikin dunia kita sendiri di mana kayak apa yang kita obrolin, terus kayak kira-kira kayak apa yang bakal ngebuat Rangga jatuh cinta sama Cinta, apa yang membuat Cinta jatuh cinta sama Rangga juga gitu. Kita buat semua dalam satu dunia, aku kasih itu ke El kasih itu ke aku untuk jadi model perasaan kita berdua gitu. Tapi kamu di dunia nyata kamu sebenarnya suka puisi dan sastra nggak sih? Kalau di dunia nyata justru pertama kali saya baca sastra itu ketika menjalani proyek ini. Buku sastra pertama yang saya baca itu justru buku aku. Kemudian menggali buku-buku sastra yang lain. Jadi suka gitu. Iya. kalau kamu dimentorin langsung nggak sama Niko satu? Kalau dimentorin langsung beberapa kali sempat kayak ngobrol gimana sih segala teknis di syuting gitu. Cuman kalau misalnya istilahnya disetirin sebagai Rangga itu Mas Niko nggak pernah. Tapi ada pesan yang kamu masih inget nggak yang dikatakan oleh Niko gitu kan? Gini loh gitu. Pesan-pesan Mas Niko yang paling saya ingat, dia selalu sama seperti Nasiri menyuruh saya untuk relax karena saya kaku dan kalau gugup itu pasti akan sekali. Jadi tantangannya sama Kadian. Kita pernah aku sempat ketemu sih di lokasi gitu, terus dia bilang beberapa hal kayak dia nanya how are you gitu, gimana proses syuting apa segala macam, dia ngasih beberapa secret tips guys. Tipsnya apa tuh kalau boleh di-spill? Secret. Ya dia sebenarnya bilang aja sih kayak sebenarnya Cinta itu ya seorang remaja ya dia ngobrol general aja sebenarnya, tapi aku benar-benar ngerasa dirangkul sih sama semuanya. Kayak untuk penyanyi bimbang gimana? Ada kesulitan nggak atau ada tips dari Teh Meli supaya intonasinya sesuai? Sebenarnya ini lebih ke perasaan sih, jadi kayak aku ngerasa Tante Meli sama Manto juga ikutan pendalaman karakter di sini karena aku bisa merasakan lagunya gitu. Kayak lagu itu ada soulnya gitu, dimana aku menyambungkan lagu itu dengan perasaan yang Cinta lagi rasain pada saat itu gitu. Kalian kan udah ikonik banget, pastinya nanti ketika filmnya tayang pasti akan muncul perbandingan antara yang sebelumnya dan sekarang. Kalian udah siap akan hal itu nggak sih? Kalau perbandingan sendiri itu pasti sudah ada dari teman-teman yang nonton di rumah, dan kita juga sudah berusaha semampu kita, jadi itu semua kembali ke penonton di rumah. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik di film. Sebenarnya kan kita juga memberinya dalam tahapan ya, makanya proses ini kita memperkenalkan cast reveal dari bulan Desember tahun lalu, terus habis itu pelan-pelan teaser dan seterusnya. Sebenarnya itu adalah keyakinan kami bahwa biar bagaimanapun semua harus di-adjust gitu, semuanya harus diperkenalkan satu persatu, dan kalau saya pikir selalu beban sama gitu ya, ketika pertama kali saya dulu tahun 2016 mau membuat Ada Apa Dengan Cinta 2, betapa panjangnya proses yang harus kita lakukan, bukan hanya keluar tapi inward juga ke dalam kami sendiri gitu. Tentang tadi pertanyaan teman kenapa membuat ini, semuanya tuh ada semacam semacam dorongan yang bukan hanya datang dari luar tapi dari dalam kami sebagai pembuat film gitu. Ya, saya Mira sudah bertumbuh 25 tahun di industri film. Industri filmnya juga udah bertumbuh
negeri ini juga bertumbuh. Jadi film Rangga dan Cinta muncul dengan cerita tahun 2001 mestinya akan menjawab itu nanti apa yang kita sedang alami sekarang. Mas, tapi proses syutingnya berarti berapa lama Mas total? 54 hari. Oh, kalau proses keseluruhannya berapa lama? Berarti ya udah lama ya, karena saya udah mulai bertemu dengan mereka ini sekitar bulan Agustus tahun lalu. Maksudnya tantangannya untuk mendadak kayak maksudnya kan baru gitu ya dengan tugas yang sangat panjang. Saya rasa ketika kita memutuskan bekerja bersama mereka, itu pertama kali melihat mereka muncul di ruang audisi aja kita kadang-kadang udah punya perasaan, oh begini nih cara mereka membawa dirinya gitu. Saya mengalaminya juga udah cukup sering gitu ya. Maksudnya itu kadang-kadang menjadi satu hal yang dalam proses pembuatan film kami itu, saya dan Mira itu adalah satu proses penemuan tokoh yang lebih organik, lebih natural gitu. Tidak harus banyak bagasi pengalaman sebagai pemain yang sudah punya ini, punya itu, punya teknik, punya apa. Justru kadang-kadang lebih sangat membantu. Walaupun biasanya kalaupun pemain udah punya pengalaman kayak Rafli atau Raffi Sudirman di film ini, mereka biasanya dengan legowo gitu bersedia kembali dari nol bersama-sama. Karena kita ada proses yang semuanya dikumpulin di satu tempat kayak workshop bersama selama 3 hari dari nol semua. Dari gerak tubuh, dari suara, dari teknik-teknik basic. Semua lokasi syutingnya di Jakarta Mas berarti? Oke. Ngomong El sama Lea, Boleh ya, Mas. pertama kali nonton ADC itu kapan dan pas beres nonton tuh apa sih reaksi kalian? Oh gini loh gitu, gimana? Pertama kali nonton AADC itu pas awal sebelum casting, persiapan casting itu saya nonton AADC, dan talk saya tentang AADC itu dia filmnya. Iya, kelas 4 atau mungkin lebih muda lagi. Aku senang banget waktu itu karena cuma itu doang film Indonesia yang remaja yang aku dibolehin nonton sama bunda gitu. Sisanya tuh cuma boleh kayak film anak-anak, Disney kayak gitu-gitu. Tapi pada saat itu aku senang banget dan aku benar-benar senang banget melihat dunia ada Perangan Cinta itu. Sampai pas keduanya juga aku kayak maksa banget, pengen banget nonton hari pertama dia tayang.